Gini bre, kalau kita ngomongin kartel, kebanyakan orang langsung ngebayangin bos gede yang hidup mewah, naik mobil mahal, dijagain pasukan bersenjata. Tapi yang jarang dibahas itu justru lapisan paling bawah yang bikin semua sistem ini bisa jalan. Di video ini gue bakal bahas segala macam pangkat hierarki di kartel dari bawah ke atas. Halcon. Di titik paling dasar dari hierarki kartel ada yang namanya Halcon, artinya elang. Dan namanya emang pas banget gitu, karena tugas mereka itu jadi mata dan telinga di jalanan. Halcon ini sebenarnya bisa siapa aja, supir taksi, pedagang kaki lima, bocah nongkrong di pinggir jalan, bahkan orang tua yang kelihatannya cuma duduk bengong. Dari luar kelihatan normal aja, kayak orang biasa, bener-bener orang biasa, warga biasa gitu. Tapi di balik itu mereka lagi mantau polisi lewatnya jam berapa, tentara nongol di mana, ada orang asing masuk wilayah atau kagak. Semua informasi itu langsung diterusin ke atasan, dan yang bikin miris juga bre, peran sepenting ini itu dibayar receh. Ada yang cuma dapat sekitar $500 sebulan, bahkan ada yang cuma 200-an per gajiannya per bulannya gitu. Yang dimana itu murah banget buat resiko segede itu. Masalahnya meskipun mereka fondasi awal sistem kartel, mereka dianggap paling gampang buat dibuang. Kalau ketahuan lawan ya mereka tinggal bisa langsung dijadiin contoh, dibunuh buat ngasih pesan. Makanya media itu sering nyamain mereka sama kayak prajurit pengintai di medan perang. Bedanya ini perang tanpa seragam, tanpa perlindungan, dan tanpa jaminan hidup. Tekanannya juga gila banget. Satu laporan telat aja itu bisa bikin penggerebekan atau malah nyebabin pembantaian di level atas. Sicario. Next satu tingkat kita ketemu sama sosok yang jauh lebih dikenal namanya, yaitu Sicario. Ini dia bre, adalah tukang eksekusi kartel. Kalau Halcon itu mata dan telinganya, Sicario itu tangan yang narik pelatuknya. Mereka yang dikirim buat jaga pengiriman narkoba, ngelindungin bos, dan ngelawan kartel rival, atau nyerang target kalau dapat perintah. Makanya mereka sering disebut sayap bersenjatanya kartel. Kedengarannya sangar, tapi realitanya itu nggak seindah yang sering diglorifikasi di budaya-budaya narko. Banyak Sicario yang gajinya itu juga nggak segede yang orang kira. Banyak yang mulai dari 800 hingga $1000 sebulannya. Baru naik itu kalau mereka mau ngambil resiko yang lebih besar. Dan mereka juga nggak jalan sendirian. Biasanya mereka tuh ada di bawah komando dari pemimpin regu pembunuhnya. Dan sepenuhnya bergantung sama laporan dari para Halcon itu buat tahu situasi di lapangan. Hidup sebagai Sicario itu ibarat jalan di atas ranjau bre. Bahayanya bukan cuma dari polisi atau kartel musuh, tapi juga dari bos mereka sendiri. Salah gerak dikit, ragu sesaat, atau gagal nurutin perintah, nyawanya bisa langsung dihapus. Tekanannya konstan, banyak dari mereka itu masih bocah juga bre, ketarik masuk karena butuh duit juga, karena ancaman, atau karena kagak punya pilihan lain. Ada cerita soal satu Sicario yang dijulukin El Plaga, direkrut waktu umurnya baru 13 tahun. Bayangin bre, umur segitu harusnya kan mikirin sekolah ya, bukan senjata gitu loh. Tapi dia tumbuh jadi algojonya kartel, pamer kehidupan mewah di Instagram, dan dikenal juga kejam gitu. Di permukaan kelihatannya emang kayak hidupnya glamor, tapi sebenarnya itu cuman fase pendek sebelum ending yang hampir selalu sama, yaitu mati muda atau masuk penjara. Jadi kalau lu lihat kartel dari luar, kelihatannya emang kayak mesin kekuasaan yang rapih dan juga solid. Tapi di bawahnya yang jalanin mesin itu adalah orang-orang yang hidupnya tuh penuh tekanan, ketakutan, dan hampir kagak punya masa depan. Halcon dan Sicario ini bukan raja bre, bukan juga legenda. Mereka cuma roda gigi paling bawah di sistem yang kalau rusak itu bakal langsung diganti tanpa mikir dua kali. Jefe de Sicarios. Di atas Sicario biasanya itu ada satu sosok yang pegang kendali penuh atas pasukan bersenjata kartel. Inilah yang disebut Jefe de Sicarios. Anggap aja dia ini letnan perangnya kartel. Bukan cuma orang yang ikut nembak, tapi orang yang ngatur siapa nembak siapa, kapan dan di mana. Dia yang nentuin tim mana yang diturunin buat nyerang, siapa yang jaga wilayah, dan gimana cara nahan serangan lawan. Semua perintah dari bos besar itu turunnya lewat dia, dan semua laporan naik lagi ke atas lewat mulutnya dia juga. Di titik ini bre, perannya itu udah jauh lebih kompleks. Dia kagak cuma ngurus kekerasan, dan seorang Jefe de Sicarios ini juga bisa ngatur safe house, nyimpen dan nyebarin senjata, ngelatih rekrutan baru, bahkan jadi penghubung buat nyuap pejabat lokal biar operasi kartel itu aman-aman aja. Kadang di level
ini mereka juga mulai nyentuh urusan logistik narkoba, ikut ngawasin pengiriman, ngontrol distribusi, atau minimal tahu jalur-jalur pentingnya. Dan disitulah duitnya itu mulai bener-bener mengalir deras. Soal penghasilan, jelas ini duit ilegal dan jumlahnya itu bisa beda-beda. Tapi laporan-laporan itu sering nyebut kalau seorang Hefe de Sicarios itu bisa dapat pemasukan tetap di kisaran ribuan dolarnya itu per bulan. Dan itu baru dasarnya. Begitu dia ikut pegang jalur narkoba atau distribusi, uangnya bisa melonjak jauh. Dalam beberapa kasus sampai ke angka jutaan bahkan. Tapi jangan salah bre, makin tinggi posisi itu makin gede juga kan tekanannya. Salah satu contoh paling terkenal itu adalah Jose Rodrigo Arechiga Gamboa yang lebih dikenal sebagai El Chino Anthrax. Dia bukan cuma pemimpin pasukan elit Los Anthrax dan pengawal setia Ismael El Mayo Zambada, dia juga terlibat langsung dalam pergerakan kokain dan juga ganja. Namanya itu jadi sorotan karena dia termasuk salah satu algojo kartel pertama yang terang-terangan pamer hidup mewah di Instagram. Dari situ aja kelihatan kalau di level ini uang yang dipegangnya itu bukan recehan. Los Anthrax sendiri dikenal kayak tentara pribadi yang brutal dan juga disiplin. Tapi hidup di posisi ini ibarat duduknya tuh di kursi panas. Bos nuntut hasil, anak buah harus dikontrol, musuh dari kartel lain juga siap nyerang kapan aja, dan aparat negara kagak pernah berhenti ngejar dia. Satu kesalahan kecil itu bisa langsung berujung kematian. Jadi Hefe de Sicarios ini kombinasi antara komandan lapangan, tukang eksekusi, dan kadang manajer bisnis gelap. Duitnya gede, tapi paranoia dan resikonya itu jauh lebih gede. Operator logistik. Nah bre, nggak semua orang di kartel itu posisinya megang senjata. Ada satu lapisan lain yang justru jadi tulang punggung bisnis ini, tapi jarang kelihatan. Mereka adalah orang-orang yang ngurus logistik. Kalau kartel itu perusahaan, mereka ini manajer rantai pasoknya. Tugasnya satu, yaitu bikin barang dari titik A bisa nyampe ke titik B tanpa perlu ketahuan. Entah itu dari dapur produksi ke perbatasan atau dari perbatasan ke kota-kota besar. Orang logistik ini biasanya kerjanya itu bareng supir, kurir, kontak lokal, dan pejabat korup. Posisi mereka di hierarki itu menengah ke atas karena mereka tahu terlalu banyak, yaitu soal jalur, nama-nama orang, metode penyelundupan, semuanya tuh ada di kepala mereka. Dan kerjanya juga gak sembarangan gitu. Kartel besar itu pakai berbagai macam cara, dari kendaraan biasa sampai perusahaan kedok. Jadi orang logistik itu harus terus adaptasi, ganti rute, ganti metode, baca situasi, dan sebisa mungkin kagak narik perhatian. Risikonya juga sama brutalnya. Kalau satu pengiriman gede hilang atau disita, orang yang tanggung jawab itu bisa langsung jadi kambing hitam. Di level ini kagak ada lagi gaji tetap. Penghasilan mereka tergantung dari seberapa banyak barang yang berhasil dipindahin dan seberapa mulus jalannya. Ada bulan-bulan di mana duitnya itu ngalir deras, tapi ada juga masa di mana semuanya macet total. Itu sebabnya beberapa operator logistik kartel dikenal ngumpulin kekayaan yang sangat besar ketika mereka memang kompeten gitu. Contoh nyatanya adalah El Vincentilo, anak kesayangannya dari El Mayo Zambada. Di pengadilan Amerika, dia digambarin kayak manajer operasional kartel. Dia ikut ngatur pergerakan kokain dalam jumlah besar dari Amerika Selatan masuk Meksiko sampai ke kota-kota di Amerika Serikat. Intinya dia ngatur transportasi dan memastikan orang-orang yang tepat dapat bayaran supaya sistemnya ini terus jalan. Kisah-kisah kayak gini itu nunjukin satu hal bre, bahwa orang logistik itu jarang muncul di berita, tapi tanpa mereka seluruh mesin kartel bakal berhenti total. Operator finance atau pencuci uang. Sekarang gini bre, sebenarnya itu kan bukan cuma narkoba yang harus jalan dalam proses sistem kartel ini kan, uangnya juga. Dan justru disitulah banyak kartel bisa runtuh kalau salah langkah. Di balik semua tembakan dan kekerasan, ada orang-orang tuh yang kerjanya duduk, ngitung, nyamarin, dan muterin duit haramnya biar kelihatan bersih. Mereka inilah operator keuangan, tukang cuci uangnya, otak akuntansi kartel. Mereka yang mikirin gimana caranya gunungan uang tunai hasil narkoba itu bisa masuk ke sistem legal tanpa langsung nyolok mata aparat. Biasanya duit itu diputer lewat bisnis kedok, properti, investasi, atau jaringan penukaran uang yang ribet. Di banyak kasus mereka juga yang ngurus gaji, suap gede-gedean, dan aliran dana ke pejabat korup. Mereka jarang pegang senjata, tapi jangan salah bre, mereka tuh megang
nyawa kartel dalam bentuk angka. Kepercayaan ke mereka itu gede banget karena satu kesalahan kecil itu bisa bikin ratusan juta dolar langsung dibekuin. Ada nama-nama yang bikin kepala lu muter kalau denger angkanya. Juan Manuel El Remidas Alvarez Inzunza. Misalnya, itu dia dituduh nyuci sekitar 300 sampai 400 juta dolar per tahunnya buat kartel Sinaloa. Bayangin coba bre, itu dalam setahun. Media bahkan nyebut dalam satu dekade jumlahnya bisa nyentuh miliaran dolar yang diputar lewat perusahaan kedok dan jaringan penukaran uang. Ada juga Jesus El Rey Zambada, saudaranya El Mayo, yang dikenal sebagai operator keuangan papan atas dan bersaksi soal pengiriman besar dan duit yang ngikutin itu, yaitu dimana dalam level skala internasional ya. Tekanannya kan gila gitu. Mereka harus selalu selangkah lebih depan dari penyidik keuangan. Satu rekening kebuka, satu jalur ketahuan, puluhan sampai ratusan juta itu bisa lenyap dalam semalam. Dan kalau itu kejadian, yang disalahin pertama pasti mereka. Walaupun kagak turun ke medan perang, hidup mereka itu tetap penuh ancaman, penculikan, intimidasi, ancaman ke keluarga. Semua itu adalah caranya kartel buat mastiin loyalitas mereka kagak bakal goyah. Jefe de Plaza. Nah bre, sekarang kita masuk ke salah satu posisi paling krusial dan paling ditakutin di struktur kartel, yaitu Jefe de Plaza. Ini arti lainnya itu adalah bos wilayah. Kalau kartel ngomongin soal plaza, maksudnya itu satu kota, satu daerah, satu kawasan strategis. Dan Jefe de Plaza itu adalah orang yang ngatur semuanya di sana. Anggap aja dia general manager lapangannya. Langsung lapor ke bos besar dan di bawah dia ada semua lapisan yang gue sebutin sebelumnya. Dari halcon, sicario, logistik, sampai keuangan. Tugasnya kedengeran simpel emang, jaga wilayah dan jaga duit itu tetap ngalir. Tapi praktiknya itu bener-bener kayak neraka bre. Dia harus ngatur penyelundupan, distribusi lokal, keamanan lewat pasukan bersenjata, dan seringkali bisnis lain kayak pemerasan. Belum lagi urusan-urusan politik kotor. Dia yang biasanya pegang kontak polisi, pejabat, bahkan unsur militer. Bayar, ancam, dan negosiasi. Yang penting bisnis jalan lah pokoknya pakai cara apapun. Penilaian ke dia itu juga kejam. Satu pertanyaan doang dari atasan, wilayah lu stabil dan nguntungin atau kagak. Kalau pengiriman gede itu sering ketangkep atau kekerasan kebablasan sampai narik perhatian nasional, itu siap-siap bre, kepala lu bisa jadi taruhannya. Contoh nyatanya ada Nestor Isidro Perez Salas alias El Nini. Dia Jefe de Plaza Culiacan buat Los Chapitos, jantungnya Sinaloa. Aparat nyebut dia salah satu letnan paling penting, sekaligus komandan pasukan brutal bersama Los Nines. Namanya juga dikaitkan sama bentrokan besar di kota, termasuk insiden Culiacanazo waktu Ovidio Guzman itu ditangkap. Di momen itu El Nini dapat perintah buat ngerahin semua sicario, nyebar teror di kota sampai akhirnya Ovidio dilepas. Disitulah kelihatan jelas bre, seberapa besar kuasanya dari seorang Jefe de Plaza. Kalau situasinya kacau, semua mata itu langsung ke dia semua. Hidup di posisi ini itu berarti ditekan dari semua arah bre. Bos di atas minta tenang dan untungnya itu stabil. Kartel rival itu terus nguji batas wilayah. Pemerintah ngejar tanpa henti karena ngejatuhin satu Jefe de Plaza itu bisa langsung bikin satu daerah lumpuh. Tapi kalau mereka berhasil bertahan, kekuasaan yang mereka pegang itu luar biasa banget. Hampir kayak bos kartel mini di wilayahnya sendiri. Walaupun pada akhirnya mereka tetap cuman pion yang levelnya emang agak tinggi, tapi gak menutup kemungkinan bisa dikorbanin suatu saat juga. Bos kartel di level tertinggi ada satu sosok yang jarang kelihatan tapi pengaruhnya memang kerasa kemana-mana. Inilah bos kartel, patron, otak besar di balik semua operasi. Kadang satu orang, kadang sekelompok kecil, tapi hampir selalu ada satu figur yang dianggap kayak El Jefe-nya, kayak pusatnya. Dialah yang nentuin siapa yang megang wilayah mana, siapa temenan sama siapa, kapan kartel harus ekspansi, dan gimana uang serta kekuasaan itu dibagi. Semua keputusan besar itu berakhir di tangannya. Meskipun dia sendiri sering jauh dari medan perang. Berbeda sama anak buahnya yang di lapangan, bos kartel itu justru hidupnya serba tertutup. Dia jarang muncul,
jarang bicara langsung, dan hampir nggak pernah ngasih perintah secara frontal. Semuanya jalan lewat lapisan orang-orang kepercayaannya dia. Dari bos plaza, naik ke perantara, naik lagi sampai akhirnya nyampe ke dia. Dan itu disengaja bre, semakin jauh jaraknya dari kekerasan langsung, itu semakin kecil peluang dia kejerat hukum. Di dunia mereka, jarak antara struktur hierarki itu bisa jadi bagian dari perlindungan gitu loh. Keamanan di sekelilingnya pun juga kagak main-main. Orang-orangnya paling loyal, paling kejam, dan paling siap buat mati untuk dia. Soalnya resikonya gede banget gitu. Aparat hukum dan kartel rival itu sama-sama pengen kepalanya. Apalagi kalau ngomongin organisasi yang muterin duit miliaran dolar. Di level ini, hidup sehari-hari isinya tuh mikir buat cara bertahan, cara ngilang, dan cara jaga keseimbangan di dalam organisasinya sendiri. Karena ancaman paling bahaya itu kadang bukan dari luar, tapi dari dalam. Kita bisa lihat gambaran ini di bos-bos kartel modern, kayak Ivan Archibaldo Guzman, salah satu anaknya El Chapo. Dia dan saudara-saudaranya itu digambarin aparat sebagai figur kunci kartel Sinaloa hari ini. Hadiah jutaan dolar itu dipasang di kepala mereka. Itu kan nunjukin satu hal bre, yang dimana meskipun mereka nggak sering kelihatan, posisi mereka itu sentral banget. Satu keputusan dari mereka bisa ngubah nasib satu kota, satu wilayah, bahkan satu negara. Bos kartel ini adalah otak strategis dari semuanya. Dari Halcon di sudut jalan sampai Jefe de Plaza yang ngatur satu kota, semuanya terhubung ke dia. Dan saking terisolasinya posisi ini, bahkan buat ngomong aja itu nggak langsung. Ada sekretaris, jadi kalau seorang plaza bos mau nyampein sesuatu, dia nggak bisa langsung nelpon bosnya gitu. Dia nelpon sekretarisnya, pesannya naik lewat jalur itu, dan jawabannya turun lewat jalur yang sama. Dinginnya kekuasaan itu kerasa di situ, yang dimana jauh terpisah tapi absolut. Dan meskipun dari luar kelihatannya tuh kayak puncak kesuksesan dunia kriminal, uangnya gede, kuasanya besar, akhir ceritanya hampir selalu sama. Penjara seumur hidup atau sesuatu yang lebih gelap dari itu. Nggak ada masa pensiun, nggak ada ending yang bahagia. Jadi kalau kita tarik garis dari bawah ke atas, dari Halcon yang dibayar receh di jalanan sampai bos kartel yang duduk di balik tembok pengaman, kelihatan jelas satu hal bre. Setiap level itu punya peran, punya resiko, dan punya harga yang harus dibayar. Dan di dunia nyata, struktur ini kagak pernah rapih, isinya tuh kekerasan, pengkhianatan, dan kehancuran. Bukan cuman buat mereka yang terlibat, tapi juga buat ribuan orang yang gak bersalah, yang hidupnya hancur cuman karena berada di jalur yang salah. Oke bros, gitu aja buat video gue kali ini. Gimana menurut lo? Kalau lo suka jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.